Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tugas program linear yang diberikan kepada saya dengan menyelesaikan masalah transportasi pada PT Laskar Mandiri Pratama. Nama saya Arif Nuajen, NPM 030823111027, kelas 4A. Oi, ada pesan masuk. Ini adalah soalnya. PT Laskar Mandiri Pratama bergerak dalam bidang pengadaan pasir bangunan. Perusahaan ini mempunyai persediaan 50 truk pasir di Tasikmalaya dan 40 truk pasir di Garut. Dari Bogor, Bekasi, dan Jakarta ada permintaan pasir dalam jumlah berturut-turut 20, 36, dan 34 truk pasir. Biaya angkutan untuk satu truk diberikan dalam tabel berikut ini. Dari Tasikmalaya ke 3 daerah Bogor, Bekasi, Jakarta, Bogor dengan jumlah berturut-turut 210 satu truk, 275 satu truk, 300 satu truk. Dan dari Garut ke Bogor, Bekasi, Jakarta 180 truk, 180.000 dan 235.000 dan 255.000. Bertitik tolak pada fakta-fakta tersebut di atas. Pemimpin PT LMP telah menetapkan bahwa semua pesanan akan dipenuhi. Berapa truk pasir yang dikirim dari Tasikmalaya dan Garut ke Bogor, Bekasi, dan Jakarta agar biaya pengangkutan yang dikeluarkan sekecil mungkin, dan tentukanlah biaya pengangkutan minimum itu. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, soal cerita atau soal animasi program linear seperti ini, langkah pertama kita buat tabel matematika. Pojok pada kolom pertama, baris pada tabel ini, bagian baris pertama untuk kolom pertama kita isi dengan sumber, tujuan, dan persediaan. Untuk kolom pertama sumber, kolom kedua tujuan, kolom ketiga persediaan. Tujuan itu ada Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Kemudian kolom pertama ini untuk sumber Tasikmalaya kita misalkan dengan X dan Garut kita misalkan dengan Y. Ini maksudnya adalah baris dan J adalah kolom. Dan ini juga maksudnya baris dan ini kolom. Jadi baris ke-1, baris 1, kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga, baris kedua, kolom 1, kolom 2, kolom ketiga, persediaan untuk Tasikmalaya 50. Ya, S ini adalah supply. Jadi ini kita misalkan ya ini kita misalkan nih. Kita misalkan S1 dan ini kita misalkan S2 untuk persediaan di Garut. Kemudian ada permintaan di setiap kota. Kita misalkan Bogor itu permintaannya adalah D1 dan permintaan di Bekasi adalah D2 dan permintaan di Jakarta adalah kita misalkan D3. Selanjutnya kita buat model matematika dari fungsi tujuan yang dimana kita diminta untuk meminimumkan biaya pengangkutan sekecil mungkin. Berarti yang kita jadi fungsi tujuan adalah biaya pengangkutan atau biaya angkutan per satu truk. Jadi 210
kali X nya belum tahu, X1 275 dikali X2, misalnya sini kan tadi kan ada ini X, misalkan X ini, jadi ini X1 ya, ini X1, ini X2 ya, ini X3 ya, ini X3, ini X2, kemudian ini adalah Y1, kemudian ini adalah Y2, ini adalah Y2, yang ini adalah Y3. Nah, jadi 210 kali X1, 275 kali X2, 300 kali X3 ditambah dengan 180 XY1 ditambah dengan 235 Y2 ditambah dengan 255 Y3. Kita peroleh fungsi kendala persediaan ya. Fungsi kendala persediaan adalah X1 tambah X2 tambah X3 lebih dari 50 ini. Kemudian fungsi untuk Y Garut itu Y1, Y2, Y3 kurang dari sama dengan 40. Nah, untuk permintaan satu di Bogor sama saja dengan X1 tambah Y1. Jadi fungsi permintaan X1 ditambah Y1 lebih dari 20. Nah, kemudian X2 ditambah Y2 lebih dari sama dengan 36. Kemudian X3 ditambah Y3 lebih dari sama dengan 34. Dimana X1, X2, X3 kurang dari sama dengan 50, dan Y1, Y2, Y3 kurang dari sama dengan 40, dan X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Langkah selanjutnya kita menggunakan metode transportasi untuk menyelesaikan soal ini. Kenapa saya menggunakan metode transportasi? Karena variabel lebih dari 2. Jika menggunakan metode grafik maka tidak valid jawabannya. Jadi ini sumber. Ini kita misalkan ini di sini. Bentar kita jadikan ini adalah C ya. C1 CIJ. Dan ini kita misalkannya yang ini. Kita misalkan ini adalah V1 dan ini di kolom kedua Y2 dan di sini V3. Nah, di sini kita U1, sini U2. Ini seperti yang tadi, ini tuh adalah S1, sini S2 ya, sini D1, sini D2, sini D3. Nah di sini tuh C1, CIJ. Atau sini kita misalkan sini ya, atau sama saja kita misalkan ini X1, sini X2 ya, sini X3. Kemudian di sini Y1, sini Y2, sini Y3. Maka saja kita menyelesaikannya dengan metode NWC atau pojok barat laut. Langkah-langkah penyelesaian yang pertama, mulai pada northwest atau pojok barat laut, pojok kiri atas. Yang kedua, alokasikan sebanyak mungkin pada
baris pertama, kolom pertama tanpa menyimpan dari kendala penawaran atau permintaan untuk persediaan dan permintaan. Alokasikan sebanyak mungkin ke sel di dekatnya pada baris atau kolom. Jika kolom atau baris telah dihabiskan, pindah ke sel berikutnya yang terdekat. Lanjut sampai semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan terpenuhi. Yang terakhir, uji optimalitas untuk membuktikan apakah masih kita melakukan lanjutan atau tidak. Oke. Langkah yang pertama, sesuai dengan namanya pojok barat laut atau pojok kiri atas, berarti di sini. Sini kita mulai dari baris pertama. Untuk setiap kolom 1, kedua, dan ketiga, kita alokasikan sebanyak mungkin sesuai dengan permintaan di 3 kotak tersebut dengan persediaan 50. Pertama kita alokasikan 20 ke Bogor ya. Jadi ini habis, maaf, ini habis, sisa ini 0. Nah, ini habis, ini 0. Jadi ini tinggal 30. Ini rumusnya seperti ini. Dan ini kan D1. Jadi untuk X1 ya, X1 sama dengan D1 dikurangi dengan S1. Jadi ini. Habis, kemudian kita alokasikan ini. Sisa 30. Jadi sel terdekatnya adalah ini, ada permintaan 30. Ya, sel terdekatnya ini sudah tidak ada, jadi tidak ada permintaan lagi. Jadi kita geser ke sini, ada 30 permintaan, jadi kita isi 30 di sini. Nah, 30. Jadi 30 dikurangi 30 habis, sudah tidak ada persediaan. Sama rumusnya seperti ini. Jadi ini sisa ganti X2 dikurangi D2 kurangi S1. Ini habiskan. Ini sisa 6. Berarti belum terpenuhi permintaan di Bekasi. Jadi masih sisa 6. Di sini karena sudah habis, jadi X3 sama dengan D3 dikurangi dengan ini sudah tidak bisa karena tidak ada permintaan lagi. Jadi habis, ini juga sama, ini karena sudah tidak ada permintaan jadi habis. Tadinya 6 di Bekasi ada permintaan sebanyak 6, jadi Garut ada permintaan di Bekasi sebanyak 6 untuk pasir, dan ini habis. Sini 40 dikurangi dengan 6, jadi sini 34 ya, 34. Nah, jadi permintaan persediaan Garut itu sisa 34 dan ada permintaan di Jakarta sebanyak 34. TC. Nah, ini juga habis 4, permintaannya sudah terpenuhi semua, dari sini habis. Karena 34 dikurangi 34 habis, di sini habis. Nah, selanjutnya kita mau apakah ini sudah optimal atau belum, kita uji optimalitas ya. Yang pertama kita mulai dari sini, 300 dikurangi dengan 255 ditambah dengan 235 dikurangi dengan 275, jadi sama dengan 5. Karena nilainya lebih dari 0 maka sudah optimal. Selanjutnya di baris kedua, kolom kedua pertama, kita uji optimalitas. Misalnya 180 dikurangi dengan 235
ditambah dengan 275 dikurangi dengan 210 sama dengan 10, berarti lebih dari 0 sama dengan sudah optimal. Selanjutnya ini penjelasannya. Karena nilainya positif dan tidak negatif maka sudah optimal. Selanjutnya menghitung total biaya pada fungsi tujuan. Karena sudah optimal kita menghitung total biaya untuk setiap pengiriman agar mendapatkan biaya sekecil mungkin, sedikit mungkin. Oke, berarti 110 ini fungsi tujuannya, berarti 210 kali 20 ditambah dengan 210 kali 20 4200 ditambah dengan 275 dikali 30 8250 ditambah dengan 300 kali 0 ya 0 ditambah dengan 180 kali 0 0 235 dikali 6 1410 ditambah dengan 255 kali 34 8670 dijumlahkan semua jadi total 22.530 ya 22.530. Jadi total biaya pengangkutan minimum adalah minimum adalah 22.530.000 rupiah. Selanjutnya kita validasi kendala. Jadi yang kita dapat adalah X1 dari mana ya. Nah ini kan X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Nah, ini X1 sama dengan 20, Y1 sama dengan 0, ini 0 tambah 20 berarti 20 lebih dari sama dengan 20 terpenuhi. X2 ditambah 30 tambah Y2 sama dengan 6, berarti 30 tambah 6 36, berarti terpenuhi juga. X3 0, Y3 34, Y3 0 tambah 34 lebih dari 34 terpenuhi. Kemudian kita validasi kendala untuk fungsi persediaan, fungsi kendala persediaan. X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 20 tambah 30 sama dengan 50, jadi 50 lebih kurang dari sama dengan 50 terpenuhi. Y1 tambah Y2 tambah Y3 sama dengan 0 tambah 6 tambah 34. Ini ini adalah 40. Ini 40. Jadi 40 kurang dari sama dengan 40 terpenuhi. Karena setiap nilai yang disebut fungsi kendala terpenuhi semuanya, maka jawaban yang diperoleh benar. Jadi solusi yang diperoleh benar-benar optimal dengan biaya pengangkutan minimum adalah 22.530. Itulah cara menyelesaikan menggunakan metode transportasi NWC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.